Oke, kakak-kakak, karena sudah mulai larut, Ibu mulai buka kelasnya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi malam ini adalah tips menulis yang mudah. Jadi, ada beberapa materi yang mengingatkan materi-materi yang lalu. Langsung aja, Ibu izin share screen. Ya, Ibu. Ya, Kak. Udah tampak di layar ya, Kak ya? Iya, sudah. Iya. Jadi materi untuk pertemuan keempat ini adalah menulis sebagai aktivitas yang menyenangkan. Di sini nanti Bunda share bagaimana sih cara menulis yang mudah di awalnya. Kita ada mengulang beberapa materi yang lalu. Oke. Percaya, menulis itu pekerjaan yang menyenangkan. Waktu lalu pernah Bunda share tentang profesi menulis. Kenapa profesi itu menyenangkan? Karena pertama yaitu menyuarakan suara hati dan pikiran. Jadi kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi pendapat kita dan pemikiran kita kepada orang lain dengan lewat tulisan. Kemudian menjadi ladang amal. Kenapa menjadi ladang amal? Karena bila kita sudah tidak ada di dunia ini dan tetapi tulisan-tulisan kita masih ada, pemikiran-pemikiran kita masih tetap ada, kemudian banyak yang membacanya dan orang yang membacanya itu dapat insight atau dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau semakin lebih baik, maka kita otomatis akan mendapat pahalanya dari tulisan kita. Nah, kemudian ketiga bisa dikenal. Dengan menulis, maka kita akan banyak dikenal oleh orang dengan lewat tulisan-tulisan kita. Kemudian mendapat uang. Ya, walaupun uang itu bukan eh, utama ya kalau buat maksudnya buat ibu sendiri dalam aktivitas menulis, tetapi secara otomatis bila tulisan kita diterima di salah satu penerbit, kemudian banyak yang terjual buku-bukunya, maka kita otomatis juga mendapat pendapatan dari pekerjaan menulis ini. Jadi bisa juga pekerjaan menulis itu menjadi salah satu income buat kehidupan kita. Nah, yang terakhir itu kita bisa mengerjakan kapan saja dan di mana saja. Jadi, profesi penulis yang freelance kayak Bunda ini ya dimanapun bisa mengerjakan tulisan dan kapannya ketika memang Bunda ingin bekerja ya bisa. Tapi kalau memang lagi eh, tidak apa ya, maksudnya tidak mood gitu juga tidak apa-apa. Jadi bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Nah, yang waktu lalu sudah pernah Bunda share juga adalah good quotes itu dari Bapak Pramudia Anantatur. Beliau mengatakan kalau orang itu boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, maka ia akan hilang di masyarakat dan sejarah. Nah, menurut beliau, orang itu punya banyak keahlian, kepinteran, tetapi kalau hanya buat dirinya sendiri, tidak mau di-share, tidak mau ditulis, dibagikan ke orang lain, maka yang ada ya akan sampai mati pun dibawa sendiri kepintarannya, tidak bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Tapi ketika kepandaian, kepintarannya itu dia create dan dia bikin panduan sendiri agar orang lain bisa juga eh, belajar hal yang sama seperti dia, maka akan terus ada di masyarakat dan di sejarah. Nah, kalau quotes menurut Bunda Neni sendiri, menulis itu menyuarakan suara hati, pemikiran, dan niat baik untuk siapa saja adalah sebuah kepuasan yang
tidak bisa dinilai dengan harta benda dan biarkan tulisan kita akan terus terekam hingga akhir zaman. Jadi Bunda Neni pun sendiri berharap tulisan-tulisan Bunda Neni, karya-karya Bunda Neni akan bisa everlasting ya, akan selamanya sampai akhir zaman itu tetap ada dan sampai cucu, anak cucu, cicit atau apa nantinya akan bisa baca tulisan ibu. Itu sih harapannya. Nah, waktu lalu juga sudah dibahas jenis-jenis tulisan itu ada secara garis besar itu ada fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi itu bisa berupa cerpen, cerita pendek, cerbung, cerita yang bersambung, flash fiction, puisi, novel, novelet, cerita anak. Dan kalau non-fiksi itu bisa artikel, feature, traveling note, biografi, opini, itu termasuk non-fiksi. Kemudian biografi, buku biografi, buku apa ya, persyaratan lulus sebagai mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi, penelitian, jurnal, artikel, itu termasuk dalam non-fiksi. Kemudian, nah sekarang yang akan kita pelajarin adalah kita memulai menulis cerita pendek atau cerpen. Karena tugas kakak-kakak nanti yang dikumpulkan adalah eh, cerita pendek atau cerpen, atau kalau memang kakak-kakak merasa tidak apa ya, tidak passionnya di cerpen atau kepinginnya menulis apa puisi, itu nanti juga diperbolehkan oleh Bunda Dian. Kemarin udah sepakat nggak apa-apa kalau kakak-kakak ada yang sukanya menulis puisi, tulislah puisi, dikumpulkannya nanti puisi, karena tulisan-tulisan dari angkatan ini akan dijadikan sebuah buku sama Bunda Dian dan menjadikan syarat tugas untuk kelulusan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cerpen. Eh, Bagaimana sih yang diperlukan ketika kita akan menulis sebuah cerita? Sebenarnya tidak hanya cerpen aja, ini secara global kalau membuat cerita atau tulisan, baik fiksi non fiksi, yang pertama adalah kita harus mempunyakan tema. Tema waktu pertemuan kedua ya sudah dibahas. Nanti kakak-kakak bisa merimain lagi dari YouTube, YouTube karena udah Bunda Neni upload di YouTube. Nanti Bunda Neni share lagi pertemuan satu, dua, tiga, ada semua YouTube-nya. Nah, sekarang kita mulai menulis yang diperlukan itu tema, kemudian memikirkan dan menentukan judul, membuat sinopsis, keempat, membuat outline atau kerangka penulisan, kelima, pemilihan kata dan kalimat yang dijabarkan saat kita menulis atau saat kita mengeksekusi. Kemudian yang terakhir adalah merevisi atau mengedit. Nah, pertama kita harus punya tema dulu nih, kakak-kakak. Tema waktu lalu kita juga udah bahas itu adalah eh, ide dasar yang menjadi pokok penulisan. Jadi hal pokok atau hal terpenting apa sih yang ingin kita tulis, yang ingin kita ungkapkan kepada pembaca yang ada dalam pikiran kita nih. Itu adalah tema. Misalnya, ini Bunda Neni mencontohkan langsung tema persahabatan. Nah, maka kita temanya tentang persahabatan nih. Maka sepanjang menulis, kita akan konsisten mengupas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sahabat. Sahabat kita, ya bagaimana hubungan kita dengan sahabat kita, terus bagaimana selama ini kita menjaga persahabatan yang sudah terjalin. Kemudian meskipun bersahabat, pasti juga ada konflik. Nah, konflik apa yang mungkin pernah terjadi? Terus bagaimana kita mempertahankan agar tetap menjadi sahabat, dengan memperbaikinya seperti apa, memperbaiki keadaannya seperti apa. Nah, itu yang bisa nanti dieksekusi menjadi sebuah cerita. Tapi di sini kita udah punya temanya persahabatan. Jadi ya akan kita kupas
akan kita gali ya tentang persahabatan yang sudah kita jalani. Nah, biasanya kalau untuk memacu kita semakin bersemangat, biasanya kalau Bunda Neni sendiri suka menentukan judul. Jadi, temanya ini deh. Nah, tapi judulnya apa ya? Kayaknya judulnya di sini dicontohkan sahabat suka dan duka. Nah, contohnya itu jadi tema tentang sahabat, judulnya sahabat suka dan duka. Dalam menentukan judul biasanya eh, di awal, bisa di awal, yaitu tadi sudah tema, kemudian kita ketemu klik sebuah judul, tetapi bisa juga di pertengahan, bahkan bisa juga di akhir. Nah, karena bisa saja waktu kita menulis, kita mengetik, ternyata kita menemukan sesuatu, ih, kok kayaknya judulnya lebih pas ini deh dari satu kata, menemukan suatu kata dalam suatu kalimat yang sepertinya ini mewakili banget nih semua cerita overall kayaknya ini lebih mewakili daripada judul awal tadi yang aku pilih. Nah, jadi bisa nih di tengah-tengah kita menulis, kemudian kita berubah judul. Tetapi tiba-tiba setelah kita menulis selesai, kita edit lagi, kita baca-baca ulang, ternyata kita juga bisa menemukan judul yang lebih pas lagi. Nah, jadi bisa aja setelah kita menentukan judul, judul di tengah atau kita sebut judul sementara, kemudian di akhir setelah kita mengedit, kita menemukan judul yang lebih pas lagi. Oke, jadi bisa di awal, di tengah, di akhir, atau bahkan bisa juga kalau kita minta tolong teman untuk membacakan naskah kita, teman itu sebagai proofreader namanya, tiba-tiba teman itu, kayaknya judulnya kurang pas deh, kasih masukan, coba deh. Kalau judulnya lebih ini lebih pas nggak? Nah, bisa juga dengan meminta tolong teman membaca naskah kita, kemudian dimintakan pendapatnya sinkron nggak sih antara judul sama isi tulisan itu juga bisa untuk menentukan judul. Nah, setelah judul kita membuat sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis itu gambaran cerita kita secara menyeluruh dengan kalimat yang pendek saja. Kalimat yang pendek itu akan mewakili global cerita dalam cerpen. Beda kalau kita menulis novel ya. Kalau novel sinopsisnya itu bisa 1 sampai 2 halaman yang mewakili global isi novel. Nah, biasanya berisikan awal cerita, kemudian konfliknya dan ada resolusi atau penyelesaian. Nah, tadi contoh dari sinopsis cerpen tema persahabatan, kemudian mengambil judulnya Sahabat Suka dan Duka, bisa dibuat sinopsis seperti ini. Misalnya, ini adalah cerita tentang Dara dan Jaka, satu sekolah dengan perbedaan status kaya dan miskin. Persahabatan teruji karena tak semua orang suka dengan kedekatan mereka. Sampai akhirnya mereka tetap jadi sahabat walau melewati beberapa kejadian yang mengesalkan. Nah, jadi sinopsis itu kan tadi bisa ada awal, ada konflik, dan menyelesaikan. Nah, sinopsis ini adalah tentang persahabatan cowok dan cewek, Jaka dan Dara. Tapi mereka kondisinya di awal diceritakan status mereka tuh berbeda. Kalau mungkin yang di sini yang kaya si Dara, si Jaka miskin, tapi mereka bersahabat. Nah, terus dalam itu pasti ada ujiannya nih. Ada orang-orang yang tidak suka melihat persahabatan mereka atau iri. Nah, mulai adalah ujian di situ atau mungkin Jaka atau Dara difitnah, kemudian membuat mereka jadi bersih tegang sehingga hampir saja persahabatan mereka itu tidak berlanjut atau apalagi. Nah, itu yang perlu digali. Tapi intinya sinopsis itu udah mewakili cerita nanti detail dari sebuah cerita. Nah, dan sampai akhirnya mereka tuh di sini diceritakan sampai endingnya, penutupnya sampai
mereka tetap jadi sahabat walau melewati beberapa kejadian yang mengesalkan. Jadi ini ceritanya happy ending ya, good ending ya, karena mereka bisa melewati konflik dengan baik. Nah, kalau berbicara masalah ending, ending itu harus selalu happy ending ya, good ending ya. Tidak juga. Mungkin kita bisa juga bikin sad ending. Nah, itu tergantung imajinasi kakak-kakak nih, teman-teman penulis di sini. Imajinasinya seperti apa dan ingin ceritanya seperti apa. Kalau sad ending, ya bakalan banyak mungkin pembacanya jadi sedih, menangis. Tapi kalau happy ending, biasanya adalah hal yang paling disukai oleh para pembaca adalah happy ending. Ya, akhirnya setelah melewati ini, setelah melewati banyak konflik, masalah. Tapi kalau memang tipe penulis karakternya kepingin membuat pembacanya sedih, ya dibuat sedih. Mungkin salah satu akhirnya meninggal pindah, pokoknya meninggalkan salah satu. Padahal seharusnya hal itu tidak terjadi. Nah, itu menjadikan konflik yang ending yang sad ending. Atau bisa juga ada yang dibuat menggantung, jadi nggak dibikin nggak jelas. Jadi gimana sih ini Dara sama Jaka akhirnya ketemu tetap jadi sahabat atau enggak? Nah, itu tergantung imajinasi kakak-kakak dalam menuliskannya. Oke, ini kita berbicara tadi sinopsis. Nah, setelah sinopsis, bisa kita buat kerangka pemikiran atau outline. Jadi, apa itu outline? Jadi, sebelum mengeksekusi atau kita mengetik secara keseluruhan, lebih baik kita membuat outline. Nah, outline itu seperti coret-coret atau kerangka penulisan. Yang dimaksud adalah menyusun apa sih awal yang ingin kita tulis, kemudian setelah awal, kemudian kita menuju ke pertengahan. Nah, di pertengahan ini ada apa sampai nanti di akhir tulisan. Dengan membuat coret-coret kerangka penulisan mempermudahkan saat kita menyelesaikan naskah. Karena berarti kita udah punya gambaran nih. Nih kerangkanya seperti ini nih. Awalnya seperti ini, nanti di tengahnya ada kayak gini, kemudian di akhirnya aku mau buat ending seperti ini. Jadi kita emang udah tahu persis apa naskah kita yang akan kita eksekusi, yang akan kita tulis. Nah, kerangka pemikiran atau outline ini tuh seperti kita membangun rumah. Jadi kita saat membangun rumah, pasti kita buat kerangka-kerangkanya dulu, baru kita susun bata satu persatu, kita cat, kita rapikan. Nah, seperti juga tulisan. Kalau kita mempunyai kerangka atau outline, maka sudah 75% tulisan itu harusnya sudah akan bisa selesai. Beda kalau kita tidak membuat outline atau kerangka ya. Itu akan membuat apa namanya kita tiba-tiba jadi kok bingung ya apalagi ya yang mau kita tulis. Nah, itu yang biasanya kita suka sebut sebagai block writers. Nah, karena kita tidak membuat kerangka dulu, kita tidak membuat perencanaan dulu. Oke. Nah, ini contoh outline. Kalau awal tadi dengan tema persahabatan, nah kita bisa mengenalkan di awal itu memperkenalkan siapa sih Jaka, siapa sih Dara saat penerimaan siswa baru itu bisa cerita detail di situasi saat penerimaan siswa baru ada tokoh, ada cowok yang bernama Jaka. Jaka itu siapa? Kemudian ada juga gadis mungkin Dara, anaknya cantik tapi dari keluarga miskin. Nah, ini imajinasinya kita apa ini yang kita mainkan di sini. Kemudian mereka ternyata bertemu dan merasa cocok walau beda kasta. Jadi beda ini ya, yang satu kaya, yang satu miskin. Nah, setelah itu berjalan mereka bersahabat, kemudian di tengah-tengah mulai muncul gangguan, konflik, beberapa anak, ada anak geng yang nggak suka lalu memfitnah.
persahabatan Dara dan Jaka terancam bubar karena mereka akhirnya ada fitnah di antara mereka, saling marah, kemudian saling tuduh, bersih tegang. Nah, hingga terus bagaimana kita mengolah. Tapi akhirnya ini kok ketahuan. Nah, ketahuan nih siapa yang buat fitnah, siapa yang membuat Dara dan Jaka jadi jauh. Nah, itulah akhir. Nah, akhirnya di sini happy ending ya. Jaka dan Dara sadar kalau mereka sedang diadu. Berbaikan, walau sempat dengan bersih tegang, pembelaan diri Jaka, melakukan pembelaan diri baik Jaka dan Dara. Nah, ini contoh outline. Jadi, yaitu nanti cerita yang aku mau buat tuh awalnya ngenalin siapa Jaka, siapa Dara, kemudian akhirnya mereka bisa bersahabat. Mungkin ada kisah apa yang membuat mereka bisa bersahabat, atau mungkin mereka sama-sama dihukum oleh kakak senior, kemudian saling tolong, saling bantu. Akhirnya setelah masa perpeloncoan mereka jadi sahabat. Nah, ternyata jadi sahabat tuh nggak mulus ya. Ada yang benci, siapa nama lagi mungkin muncul tokoh lain. Nah, tuh. Kemudian, nah setelah kita membuat outline, kita bisa mengeksekusi atau menulislah. Untuk buat karya, tidak ada yang lain selain kita menulis apa yang sudah kita rencanakan. Ketik, biarkan mengalir apa yang ada dalam pikiran kita. Kemudian jangan sekali kita mengedit karena akan menghambat imajinasi kita. Nah, jadi kayak tips Bunda Neni kalau kita sedang menulis, mengeksekusi yang berdasarkan outline yang sudah kita buat, kita jangan bolak-balik baca, kemudian memperbaiki karena sifat orang itu maunya sempurna ya. Ah ini nggak bagus. Ah ini kayaknya kurang ini kurang itu. Nah padahal kalau kita memecah dua dari kita konsentrasi eh, memikirkan apa yang sedang kita tulis sama kemudian kita memikirkan harus sempurna dengan kita tambah edit, kita mengetik juga sekaligus yang ada konsentrasi untuk menggali imajinasi kita pun akan berkurang. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi, sudah kalau memang kita mau fokus menulis, tulis saja. Masalah itu nanti mungkin kurang titik, masalah itu mungkin kata-katanya double atau kalimatnya tidak efektif, itu ada waktu tersendiri untuk mengkoreksi. Jadi kalau kita lagi, ini pikiranku nih, sedang ini, nih, ya udah ketik dulu aja semuanya. Nah, hingga kita merasa akhirnya harus mengakhiri apa yang kita tulis, jika sampai ending itu udah sangat bagus ya. Akan Sudah tetapi kemati. di tengah jalan buntu, kita rehat dan kita akan kembali dengan outline kita. Jadi ada kecenderungan karakter penulis ada yang bisa langsung menulis banyak, keluarin semua sampai di titik kelar ceritanya. Walaupun mungkin masih acak-acakan ya, tapi kelar. Nah, ada baru di tengah tengah konflik atau apa penulis itu lelah atau capek. Ya sudah, kalau seperti itu tidak bisa dipaksakan lagi, mending di save, istirahat dulu, nanti disambung lagi. Nah, dirasa cukup rehat, bisa dalam hitungan beberapa jam, bisa berhari-hari, kita tetap konsisten menyelesaikan tulisan kita menjadi satu naskah. Eh, Editlah dengan baca ulang, maka kita bisa ganti hal yang kurang pas atau penulisan yang salah. Nah, jadi itu maksudnya di sini kalau sudah kita merasa puas dan kita juga lelah, istirahat dulu. Nah, ada waktu mungkin kita buka lagi besoknya atau 2 hari lagi, kita akan baca ulang dari awal sekaligus kita self editing, merapikan, membetulkan, mungkin ada kalimat yang sama di paragraf atas dan paragraf keberapa. Nah, itu namanya waktu untuk self editing. Edit dengan baca ulang, maka kita bisa ganti yang dirasa oleh kita kurang pas. Nah, jadi ada waktunya sendiri saat eksekusi, jangan mengedit dan
saat mengedit kita bisa memperbaiki apa yang sudah kita eksekusi sebelumnya. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Oke, akhirnya perubahan. Bisa saja setelah selesai dalam sebuah naskah, judul yang tadi di awal terasa pas, ternyata menjadi kurang cocok. Maka kita bisa merubahnya. Kemudian jalan cerita atau alur yang dirasa ada yang bisa lebih menarik, maka bisa saja kita mengubah outline-nya. Bisa jadi sinopsis juga berubah karena tiba-tiba kita mempunyai masukan atau imajinasi yang lain di tengah penulisan. Tapi tak mengapa, sinopsis dan outline tetap dua hal yang penting sebagai pegangan penulis untuk menyelesaikan sebuah naskah. Sinopsis dan outline akan terasa lagi manfaatnya ketika kita menulis bukan lagi cerpen tetapi buku. Nah, kalau kita sudah menulis buku, keberadaan sinopsis dan outline ini akan memudahkan kita. Karena kan kita tidak bisa menulis terus-menerus, tapi kita bisa menulis secara bertahap. Nah, di setiap tahapan kalau kita sudah ada outline, maka kita akan ingat, oh ya, ini baru tahap ini. Besok kalau memang ada waktu untuk menulis lagi, lanjutkan tahap berikutnya. Jadi outline itu membuat kita terstruktur ya, kita tertib ya dalam menulis dan eh, biasanya dengan adanya outline maka naskah akan lebih cepat selesai dan biasanya memang naskah itu jadi selesai. Maka menulislah dengan senang, maka akan selesai naskah yang kita inginkan dengan kepuasan tersendiri. Happy writing, good writers. Oke, kakak-kakak. Jadi ini materi malam ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nah, ini karya Ibu yang sudah beredar di Gramedia, semua pasti diawali dengan penulisan sinopsis dan outline, karena itu benar-benar membantu kita menyusun sebuah naskah. Kira-kira itu kakak-kakak. Oke, Bunda izin saya tutup stop share. Kalau ada yang ditanyakan.